Nah, pagi hari ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah. Saya akan mengajar saudara tentang keluarga. Dari pujian tadi udah masuk tentang pujian tentang keluarga ya. Hubungan suami istri, pernikahan itu sebetulnya nggak luput dari masa kecil kita sebagai anak dengan orang tua. Ya, karena kita itu produk dari orang tua, produk dari keluarga. Bagaimana karakter kita, sifat kita, tabiat keseharian kita itu tidak lepas terbentuk dari keluarga di mana kita berada, saudara ya. Nah, sebab itu kita mulai sebelum kita bicara tentang hubungan suami istri, kita bicara dulu tentang hubungan anak dan orang tua. Saya akan masuk dari pengajaran keluarga dari mulai hormat kepada orang tua, hormat kepada papa dan mama. Ayatnya kita baca dulu. Perenungan kita dari kitab Keluaran pasal 20 dari ayatnya ke-13. Ayat 12 sama-sama kita baca saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudari kita sama-sama baca Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. 1, 2, dan 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hari ini kita masuk pelajaran pertama, pelajaran keluarga tentang hormat ayah dan ibu, hormat orang tua, papa dan mama. Mengingat ada banyak chatting, konseling yang masuk kepada saya, banyak urusannya keluarga saudara ya. Urusan suami istri, urusan anak, orang tua pusing dan seterusnya. Maafkan saya kalau saya menjawab dengan detail setiap chatting saudara, minta konseling sama saya. Waktu saya terbatas saudara ya. Sebagai gembala, sebagai pengurus salah satu di sinode gereja, sebagai ketua MD kadang ada kunjungan, menyelesaikan masalah ini segala macam. Saudara, kunjungan jemaat yang sakit, kadang waktu saya terbatas kalau harus menjawab banyak pertanyaan tentang keluarga. Menjawab satu mesti menjawab yang lain, banyak. Nah, saya coba terangkan sama saudara tentang keluarga dalam beberapa hari ini. Saya akan mulai masuk ada yang punya konflik anak dengan orang tua. Sekarang kita akan mulai masuk step yang pertama tentang hormat kepada ayah ibu, kepada papa dan mama. Saya akan mulai dari sebuah cerita. Saudara, coba Anda lihat gambar ini. Satu kali saya pernah nonton gitu di televisi semacam film pendek, semacam sinetron begitu ya. Sinetron itu dimulai tayangannya ada satu dialog kira-kira seperti itu. Ada seorang pria laki-laki dewasa telepon pada seorang wanita. Menurut saya wanita ini adalah kakak perempuannya dia. Dalam obrolan itu saya tangkap ini kakak perempuannya. Si pria ini telepon berkata begini pada kakak perempuannya. Kamu mau enak aja, kata si pria ini. Papa sudah 1 minggu penuh tinggal di rumah saya. Pokoknya saya gak mau tahu, sekarang juga papa akan saya bawa ke rumah kamu. Terserah papa kamu mau taruh di rumah kamu atau kamu taruh di tempat yang lain, terserah kamu. Pokoknya gak bisa. Sudah 1 minggu papa taruh di rumah saya, gantian sekarang juga papa saya bawa di rumah kamu. Sementara dia ngobrol seperti itu, si pria dewasa ini, papahnya sambil tertunduk kepalanya itu ada di samping pria ini. Sambil bengong wajahnya liatin. Saya yakin si papa dalam hatinya merasa gini, hatinya pasti tertusuk. Dari gambaran wajahnya di film itu saya lihat, si papa kayaknya hatinya tertusuk banget. Ya, hatinya rasanya sedih, terluka banget dengan telepon dari kedua anaknya ini. Papanya merasa kayaknya di hari tuanya sudah tidak ada artinya lagi. Hidupnya yang sudah tua rentas sudah gak berguna lagi. Bagi anak-anaknya, bayangan saya menangkapnya seperti itu sebagai hamba Tuhan. Bayangan saya si papa merasa kayak apa ya? Kayak tempatnya baju kotor gitu. Yang tempatnya baju kotor yang cuma dibawa bolak-balik sama anak-anaknya. Kasihan bapaknya. Saudara, saya cuma gambarkan sama saudara. Inilah rupanya dari film ini menggambarkan kondisi di abad 21. Rupanya jangan-jangan di abad modern ini, di abad digital yang serba maju ini,
Kayaknya film ini menggambarkan inilah yang namanya kehidupan anak yang kurang, sudah sangat kurang menaruh rasa hormatnya kepada papa dan mamanya, kepada ayah dan ibunya. Atau jangan-jangan sudah gak ada rasa hormat sayang kepada orang tuanya. Itu menggambarkan sih, film yang ditayangkan sesungguhnya menggambarkan keadaan kehidupan anak-anak di masa sekarang. Dengan macam-macam alasan, saudara, yang ada kadangkala anak keberatan orang tua ditaruh di rumahnya, merasa gini, sibuk gaya hidup modern menyita kesibukannya dia. Mesti studi, mesti apa, mesti urusan kerja kesibukannya, mesti urusan apalagi pekerjaan, kesibukan-kesibukan yang lain, belum pelayanan, belum ini segala macam. Dengan alasan gaya hidup modern yang penuh kesibukan, maka seringkali anak merasa kerepotan gitu. Menaruh orang tuanya di rumahnya, merasa keberatan, merasa tidak mau. Sampai-sampai, ini cuma cerita saudara ya. Ada seorang berkata kepada pendeta, berkata begini, kalau Pak Pendeta menyuruh saya menaruh papa mama saya atau orang tua saya di rumah saya di hari tuanya, saya keberatan Pak Pendeta, saya nggak mau. Saya nggak bisa. Alasannya apa? Saya repot. Nanti harus memberikan ekstra waktu perhatian kepada orang tua. Nanti saya repot. Urusannya apa? Nanti ekstra perhatiannya lebih. Saya punya anak. Alasannya kesibukan, alasannya kerepotan. Nanti alasannya terbagi waktunya dan segala macam. Kalau misalnya ditaruh di panti jompo, saya rela bayar. Berapapun harganya, biayanya mahal gak apa-apa. Saya rela sebagai anak bayarin biaya orang tua kalau ditaruh di panti jompo. Tunggu dulu saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya berkata begini. Apa Anda tidak merasa bersalah gitu ya? Menaruh orang tua, mamahkah atau papa atau mungkin dua-duanya di hari tuanya masih hidup. Anda masih sehat, Anda mampu gitu, Anda punya rumah yang oke, Anda taruh orang tua saudara ditempatkan di panti jompo. Kalau misalnya dalam tanda kutip, orang tua Anda sendiri, ayah ibu Anda sendiri yang memintanya dengan alasan lebih senang, lebih suka, ya, lebih happy tinggal di panti jompo karena ada kenalan-kenalannya yang seusia orang tua kita. Alasan karena bisa bertukar pikiran dengan teman-temannya di situ, itu lain persoalan. Orang tua kita sendiri yang suka, barangkali ada sejenis orang tua yang memang mau gitu. Ada saudara ya, saya sebagai gembala menghadapi macam-macam jemaat. Ada orang tua yang memang dari awal memang ngomong sama saya, ya sama istri saya juga ngomong. Pernah ngomong sama kami, kalau hari tua kami lebih senang ditaruh di panti jompo. Kami tersenyum berkata, kenapa mesti di panti jompo? Tanda tanya juga saya. Ada orang tua yang lebih suka barangkali senang memang ditaruh di panti jompo. Itu lain persoalan, orang tuanya suka. Tetapi kalau Anda mampu, Anda bisa, Anda punya rumah. Barangkali orang tua semasa tuanya tidak punya rumah, ngontrak saudara ya. Biaya hidup selama itu, keuangan gaji orang tua hanya habis urusan rumah, urusan biaya menghidupi keluarga, bayar listrik, bayar anak sekolah, bayar kuliah, sampai gak mampu beli rumah, hanya biaya berputar kehidupan seperti itu. Ada seperti itu. Ada orang tua berjuang hidup keras untuk memenuhi keluarga, tapi seringkali anak gak ngerti itu, udah gak mau tahu itu. Sampai hari tua, orang tua gak punya rumah gitu, gak nyimpen uang untuk hari tua. Karena memang penghasilannya habis untuk berjuang hidup memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satunya kebutuhan kita anak-anak untuk sekolah dan biaya baju, biaya sepatu kita, segala macam lah. Kalau kita sebagai anak, orang tua kita sudah jadi tua, lalu kita sengaja taruh di panti jompo dan orang tua kita gak suka. Tentu saya harus berkata tegas, ini berdosa. Ini namanya anak yang berdosa kepada orang tuanya. Nomor satu, kedua dia berdosa kepada Tuhan. Ya berdosa dong. Itu namanya tidak mengasihi orang tuanya. Atau ayat ini berkata, itu namanya seorang anak yang tidak hormat dong kepada orang tua. Salah kau? Oh salah. Dosa.
melanggar perintah hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya ulang, kalau orang tua suka itu lain masalah. Jadi kita nggak bisa menghakimi ya seorang anak sama orang tuanya. Jangan-jangan memang orang tuanya yang mau. Karena zaman modern ini ada orang tua yang memang aneh menurut saya pikirannya. Lebih suka dipati jompo, itu lain perkara. Tapi kalau anak yang sengaja mendorong, memaksa orang tuanya, aku taruh sini papa mama, itu dosa loh. Dosa kepada orang tuanya, dosa kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, di Alkitab, Perjanjian Lama khususnya saya ngomong dulu, itu ada yang namanya hukum Musa, 10 perintah Tuhan atau dikenal dengan 10 hukum Allah, 10 hukum Tuhan. Dari 10 hukum itu saya rinci sedikit ya saudara ya. Ada 4 hukum yang terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu hukum 1 sampai hukum keempat. Mengatur hubungan umat dengan Allah. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung sujud menyembah kepadanya. Apalagi jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, kuduskanlah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 1 sampai 4 itu hukum pertama, mengatur hubungan kita sebagai umat Allah dengan Allah. Tetapi hukum yang kelima sampai ke 10 itu para hukum bagian yang kedua, itu dimulai hukum yang kelima. Berkata begini, hormatilah ayahmu dan ibumu. 5 sampai 10 itu di tengah-tengahnya itu jembatannya itu adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya terimanya firman Allah begini, seolah-olah hukum yang di tengah, hukum yang kelima itu jadi jembatan antara kita dengan Tuhan. Ini jembatan kita dengan sesama kita manusia. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan kalau kita belum bisa menghormati orang tua kita? Omong kosong. Jembatannya hormati orang tua. Bagaimana kita bisa menghormati, mengasihi sesama kita kalau kita hormati orang tua saja nggak bisa? Itu munafik namanya. Itu cuma mau cari nama. Anda bisa baik sama orang ngomongnya. Anda bisa kasih sama orang sampai orang heran, sampai orang menilai orang ini loh kok bisa murah hati ya sama orang lain, sama orang tua papa mama pelitnya minta ampun. Itu kan namanya munafik saudara. Sorry ya saya katakan terang-terangan. Ini namanya hukum yang terbalik. Yang jauh Anda bisa cintai, yang dekat Anda gak bisa cintai. Berdosakah? Ya berdosalah saudara. Anda menyalahi hukum yang kelima. Bayangan saya begini gambaran sama saudara. Dari 10 hukum itu di tengah-tengahnya itu ditaruh hormatilah ayahmu dan ibumu. Sepenting itukah hukum ini? Penting saudara. Saking pentingnya sampai Tuhan memberlakukan hukum yang kelima, hormat kepada orang tua, perintahnya Tuhan. Itu sangat keras Tuhan memberlakukannya. Anda mau bukti? Mari saya tunjukkan. Keluaran pasal 21. Lihat ya ayat yang ke-15 loncat ayat 17. Saya ingin kita sama-sama baca 2 ayat ini supaya jadi ingat-ingatan buat kita. Kita yang masih punya orang tua, nanti kita punya anak loh. Menabur ya menuai gitu. Ya coba Anda ngerti lah maksud firman Allah. Allah ini keras. Kalau kita gak menghormati orang tua, ya ini yang terjadi gitu konsekuensinya. Keluaran 21 ayat 15 sampai 17. 15 baca sama-sama 2-3. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Berhenti dulu. Anak karena ada peristiwa tertentu, ngomongin tertentu, sampai dia emosi. Sampai dia marah kepada papa mamanya, lepas kontrol. Papanya dia tonjok, mamanya dia tinju, dipukul ayah ibunya. Anda mesti berkata gini kan, membantah bari, mana ada pendeta anak seperti itu sama orang tua. Bukan cuma ada loh di dunia, banyak. Anda coba baca berita-berita tiap hari, banyak terjadi di lingkungan kita. Anak jangankan tonjok, papanya pun ditusuk sama pisau, ada kok saudara. Makanya Tuhan sebelum itu terjadi, Tuhan sudah tahu. Makanya urusan hormat, cinta kasih kepada papa, mama, kepada ayah, ibu. Tuhan memberlakukan ayat ini begitu keras. Sampai Tuhan berkata, pokoknya siapapun yang namanya anak
anak saudara ya. Kategori kita anak, berani pukul ayahnya, berani tonjok ibunya. Tuhan katakan apa? Pastilah. Jadi nggak ada alternatif yang lain. Pasti. Apa saudara? Hukumannya mati. Pastilah ia dihukum mati. Belum mati sekarang tapi kemudian mati. Dengan macam-macam cara. Pendek umurnya. Karena Alkitab berkata orang yang hormat pada orang tuanya jadinya apa? Panjang umur di bumi. Tadi barusan kita baca ayatnya kan. Panjang umur dia di bumi. Makanya kalau sampai orang berani tidak hormat, bentuk tidak hormat yang pertama. Pukul orang tua, hukumannya mati. Yang kedua 17, sama-sama kita baca lagi. Keluaran 21 ayat 17 sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Sekarang mengutuki ayah. Siapapun yang namanya anak, Tuhan berlakukan begini. Berani mengutuki ayahnya, berani mengutuki ibunya, ia pasti dihukum mati. Mengutuki dalam arti gini, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada ayah ibu kita. Kata-kata apa sih? Kata-kata yang menyakitkan tuh kata-kata kutuk tuh. Mati ya papa mama, gitu. Itu kutuk tuh. Sengsara aja, biar miskin aja papa mama. Atau kata-kata yang tidak pantas, biar tidak sembuh deh sakitnya papa mama. Saking marah begitu, itu mengutuki. Kata-kata sumpah serapah, kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak pantas, tidak boleh diucapkan anak kepada orang tua, itu mengutuki. Tuhan sudah ngomong, tidak panjang umur dia, pastilah dihukum mati. Tidak panjang umur, macam-macam deh keadaannya. Ya. Dari perjanjian lama, dari 2 ayat ini yang saya sodorkan kepada saudara bahwa urusan perintah Tuhan hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, papa dan mamamu. Tuhan memberlakukan ayat ini sangat tegas, sangat keras. Sampai ujungnya hukumannya pasti mati. Anda mungkin berkata begini sama saya, pendeta, tapi itu kan hukum Taurat, hukumnya Musa. Ini perintahkan perjanjian lama, tunggu dulu. Sekarang lagi tren pengajaran di YouTube, di TikTok, di media sosial. Kita tidak hidup dalam hukum Taurat. Kita tidak hidup dalam aturan perjanjian lama. Sejak Yesus datang kita hidup dalam kasih karunia anugerah kemurahan. Jangan Anda pakai anugerah kemurahan kasih karunia kebablasan. Lalu berkata begini, hukum Taurat ini sudah tidak berlaku. Siapa yang bilang? Yesus memang dia datang menggenapi hukum Taurat, tapi bukan berarti seenaknya orang mengajar mengatakan hukum Taurat perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi. Ini pengajaran yang lagi tren yang sekarang. Meniadakan peraturan hukum Taurat. Sekarang kita hidup dalam zaman perjanjian baru. Hidup dalam kasih karunia. Jangan kasih karunia lalu meniadakan perjanjian lama yang namanya hukum Taurat tadi seenaknya kita tiadakan, dihapuskan semua. Seolah-olah semua perintah itu tidak berlaku. Sekarang lagi tren seperti itu ya. Dan jemaat, amin, banyak mengikutinya. Mari saya tunjukkan ayatnya. Matius pasal 15 ayat 5 sampai 9. Khusus tentang hormat pada orang tua di sini ya. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, coba Anda simak dengan baik ayat ini. Tetapi, mulai ayat 5 ya. Tetapi kamu berkata, lihat, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, ini Yesus yang ngomong kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus ngomong gini, apa yang ada padaku, saya ulang lagi deh. Tetapi kamu berkata, barang siapa, kata Yesus, berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, lihat, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu. Jadi anak ngomong sama orang tua, uang, harta, apa yang ada padaku untuk memelihara kamu, hai papa mama, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Persembahan di gereja, untuk korban tatangan pembangunan gereja, untuk persembahan kasih misalnya kepada siapa, atau aku udah kasih untuk persepuluhan kepada Tuhan, aku udah pakai untuk urusan kepada Tuhan. Lalu ngomong gini, orang itu tidak wajib lagi, kata Yesus ngomong, ceritain ahli Taurat sama Farisi. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ditegur sama Tuhan. Tidak benar seperti itu kata Tuhan. Ya, masakan
Uang yang kita punya yang biasanya untuk pelihara orang tua, biasanya tiap bulan kasih orang tua, lalu kita kasih persembahan di gereja. Lalu kita anak, Yesus katakan gini, aku tidak wajib lagi menghormati bapakku dan ibuku. Tuhan katakan apa? Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri, kebiasaanmu itu. Ada banyak orang kan ikut-ikutan budaya seperti ini. Terus ayat 7. Hai orang-orang munafik, orang begini mah orang munafik kata Tuhan. Benarlah nubuat tentang kamu. Coba lanjut dikatakan apa? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini ajaran manusia. Jadi boleh dong saya katakan sama saudara dari ayat ini. Kita suka memperbandingkan perjanjian lama, perjanjian baru. Old Testament dan New Testament. Yang Taurat tidak berlaku lagi. Salah satunya apa? Kita berkata, ya kalau sudah kasih persembahan kepada Tuhan. Ini cara orang Farisi hukum Taurat. Udah kasih kepada Tuhan, berarti tidak ada kewajiban lagi dong hormat atau memelihara mengasihi orang tua di masa tuanya. Aku tidak wajib lagi. Ini kan hukum Taurat saudara ya. Ini kebiasaan orang Farisi ahli Taurat. Tuhan katakan kamu ini munafik. Di ayat yang lain katakan bukan berarti kita melakukan perintah yang satu mengabaikan perintah yang lain. Ada pengajaran mengatakan kalau sudah memberikan kepada orang tua, gak perlu lagi memberikan persembahan kepada Tuhan. Urusan Tuhan wajib kepada Tuhan, kepada orang tua tetap lakukan, jangan ditinggalkan. Seharusnya seperti itu. Jangan sampai Tuhan katakan, hei kamu orang munafik. Jadi kalau kita berkata tidak bila bijaksana, kalau orang Kristen berkata begini, perintah ini kan perjanjian lama Pak Pendeta. Ini kan hukum Taurat. Kita kan perjanjian baru. Ini kan Yesus yang mengajari perjanjian baru. Bahkan saya tunjukkan. Ini lanjut sampai pada zaman masuk zaman gereja berdiri. Zaman para rasul. Itu pun diajarkan. Jadi gak benar kalau kita katakan itu hukum Taurat. Kalau sudah untuk Tuhan ya orang tua gak usah. Atau di ayat yang lain. Kalau sudah kasih pelihara orang tua kepada Tuhan gak usah. Jangan lakukan perintah yang satu mengabaikan yang lain. Dua-duanya kita kerjakan. Urusan kepada Tuhan tetap kita jalankan. Urusan kepada orang tua tetap kita jalankan. Nggak bisa kita pilih salah satu tinggalkan yang lain. Urusan orang tua, mengasihi orang tua di hari tua. Tetap kita lakukan. Hormat kepada Tuhan tetap kita kerjakan. Ini di perjanjian baru perintah ini tetap diajarkan sama Yesus. Bahkan ini pun muncul diajarkan kembali. Yesus pun praktek loh kepada orang tuanya. Coba ada lihat ya. Sebelum kita masuk zaman gereja. Lihat Yohanes pasal 19. Ini cerita menarik. Sebelum Tuhan Yesus mau mati tinggalkan dunia ini. Dia pesan ini sama ibu. Dia pesan sama murid yang dia kasih namanya Yohanes. Dia katakan ini. Dan dekat salib. Perhatikan Yesus berdiri. Sorry saya baca ulang. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Lihat ketika Yesus melihat ibunya, ibu Maria. Dan murid yang dikasihnya, Yohanes maksudnya di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya yaitu Maria. Ibu sambil memandang ibunya. Tangannya menunjuk kepada Yohanes, inilah anakmu. Kata-kata ini sebetulnya kata-kata menyedihkan. Karena Yesus akan mati itu. Dia menanggung semua beban dosa manusia. Secara batin tersiksa parah. Bahkan jasmaninya sangat tersiksa menderita. Dalam puncak penderitaan sebelum dia mati meninggalkan dunia ini. Bahkan kemudian naik ke sorga. Setelah peristiwa kebangkitan itu. Dia ngomong sama ibunya, ibu. Sambil dia memandang muridnya, ya perhatikan ayat ini, inilah anakmu. Lalu kemudian katanya kepada muridnya, maksudnya sebetulnya adalah Yohanes menunjuk kepada muridnya dan berkata kepada dia, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu Yohanes itu menerima dia di dalam rumahnya. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah tentang Yesus ketika dia mau mati, meninggalkan dunia ini?
Yesus saja mempraktekkan hukum yang kelima, hormat kepada ayah ibu, hormat kepada orang tuanya, hormat kepada, kemungkinan Yusuf udah meninggal di sini. Makanya dia berkata dalam ayat ini kepada Yohanes, Yohanes sekarang ambil pandang ini ibuku sebagai ibumu sendiri. Ibu sekarang anggap Yohanes sebagai anakmu sendiri karena dia akan naik ke sorga. Ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai seorang anak, dia tetap mengasihi ibu yang telah mengandung dia, melahirkan, membesarkan dia. Walaupun dia dikandung oleh Roh Kudus, tapi dia akan dipelihara oleh Maria. Dia mengasihi, dia menghormati, dia mencintai ibu Maria. Maka sebelum dia tinggalkan, dia punya tanggung jawab. Yohanes, anggap sekarang dia ibumu. Ibu, anggap Roh Yohanes ini sebagai adalah anakmu sendiri. Ini bentuk cintanya. Yesus ajarkan ini. Keteladanan ini diberikan kepada perjanjian baru. Jadi kita nggak bisa berkata, itu kan perjanjian lama. Yesus saja melakukannya. Bahkan ini berkelanjutan urusan hormat kepada orang tua. Sampai masuk zaman gereja para rasul. Zaman generasi kita dong termasuk. Lihat Efesus pasal yang ke-6. Ayat 1 sampai yang ke-3. Perhatikan ayat ini, saya baca ayat yang ke-1, Anda baca ayat yang ke-2, tiganya sama-sama ya saudara ya. Supaya kita masing-masing dapat membaca bagian ayat firman Allah. Supaya iman kita dihidupkan oleh kuasa firman. Efesus 6 ayat 1 saya baca begini kata firman Allah. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Teruskan ayat yang kedua. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Lalu dikatakan sama-sama kita baca ayat yang ketiga, 2, 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahkan dalam perjanjian baru, dalam gereja perjanjian baru, gereja zaman para rasul, kalau kita hormat kepada orang tua kita, ada kata begini, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Terus ada kelanjutannya ya. Seperti yang nyata dari janji ini, kalau kita hormat kepada orang tua, ternyata mengandung janji, ada janji Tuhan yang kita terima. Kalau kita melakukan, makanya disebut hormat kepada orang tua. Ini adalah perintah yang penting, mengandung janji. Janjinya apa yang kita terima? Sampai ada janjinya saudara. Supaya kamu berbahagia di bumi, diberkati. Kata berbahagia dalam terjemahan lain blessing. Supaya kamu diberkati di bumi dan panjang umurmu di bumi. Ada 2 berkat. Yang satu adalah panjang umur dan berbahagia di bumi. Dua-dua ini kan dikejar sama manusia. Buat apa kita hidup bahagia di dunia ini, diberkati, sukses kerjaannya, tapi pendek umurnya, gak mau kan? Tapi kebalikannya, buat apa orang panjang umur, gak mati-mati, sorry kata-kata saya, tapi meyujian, menderita, sengsara, miskin, gak ada uang. Anda mau dua-dua kan? Dan dua-dua yang dikejar manusia, yang menjadi ekspektasi manusia di muka bumi, itu dijanjikan Allah dan ternyata cara mendapatkannya sederhana. Lewat apa? Hormat kepada orang tua. Jadi sederhana sebetulnya ya. Kalau kita lihat contoh keluarga yang hidupnya nggak bahagia, rezekinya kok susah, berkatnya susah. Sorry saya katakan berdasarkan kembali kepada back to Bible, kembali kepada firman Allah. Jangan-jangan dia ada yang salah hubungannya dengan orang tua. Orang kalau memang ketika dari kecil sampai kita udah menikah, kita hormat sama orang tua. Istilah orang di luar sana loh, rezekinya gampang. Berkatnya gampang, rezekinya ono ae kata orang Jawa. Jalannya gampang, ada saja jalan Tuhan, ada saja kebaikan Tuhan buat orang yang memang cinta hormat sama orang tua. Dan menurut saya, pandangan saya sebagai hamba Tuhan, yang diomongin orang dunia di luar sana itu betul loh. Jalan Tuhan itu ada saja katanya. Rezekinya ono ae kata orang sebelah saya, itu betul. Memang itu Alkitab janjikan. Kalau ada orang ngomong seperti sama saya katakan ini, betul Pak, walaupun tidak seiman sama saya katakan, firman Tuhan Alkitab saya juga ngomong seperti itu. Saya kalau ngomong sama orang yang tidak seiman, tetangga saya kah,
atau teman saya bergaul, saya akan katakan firman Allah, Alkitab saya juga berkata seperti itu. Urusan orang tua atau urusan yang lain, saya tetap saksikan tuh firman. Anda pun mesti belajar seperti itu. Dan ini betul saudara ya. Jadi kalau rahasia berkat, rahasia hidup kita berbahagia dengan suami, istri, anak-anak kita, ini kuncinya. Ini kuncinya, jembatannya adalah ini memang. Hormat kepada orang tua. Sampai urusan panjang umur. Sampai hari tua kita, sampai rambut putih kita berbahagia. Kenapa? Karena hormat kepada orang tua. Saya tidak mungkin bisa selesaikan khotbah ini dalam satu sesi hari ini. Saya masih lanjutkan besok tentang bagaimana sikap. Saya besok akan mulai masuk pada bagaimana tindakan kita menghormati orang tua. Perbuatan seperti apa yang kita mesti lakukan, bentuk hormat kita. Bentuknya, rasa hormat seperti apa. Pagi ini saya tunjukkan hukum-hukumnya pada saudara. Jangan berkata lagi, itu kan hukum Taurat Pak, itu kan perjanjian lama. Kita kan hidup dalam anugerah, enggak lagi seperti itu. Tetap perjanjian baru, bahkan gereja mula-mula Efesus pasal 6. Paulus ajarkan hukum kelima ini kepada jemaat di Efesus. Jelas kan dikatakan ayat yang kedua, atau saya ulang ayat 1. Perhatikan kembali, munculkan ayat ini. Saya bawa sedikit saudara dalam pengajaran firman ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Hormat, taatilah orang tuamu, ada kata dalam Tuhan. Dalam Tuhan itu artinya gini, kalau kita adalah anak-anak Tuhan, kita tuh harus taat kepada orang tua. Kata di dalam Tuhan itu artinya begini, kita anak-anak Tuhan harus taat, harus hormat kepada orang tua. Makanya kalimatnya jelas, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Lalu ayat 2, Paulus mengutip hukum yang kelima dalam hukum Taurat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jelaskan saudara. Paulus mengambil lagi hukum Taurat yang kelima, dimasukkan kepada jemaat perjanjian baru, dikatakan gini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, yang nyata dari janji ini. Ini perintah yang penting. Kalau firman Allah, Alkitab kita katakan penting, masakan Anda menganggap tidak penting? Saya tahu ada di antara Anda yang mulai merasa berontak dengan apa yang saya ajarkan. Mungkin saya bisa merasakan di antara saudara merasa keberatan dengan apa yang saya sampaikan. Ada mungkin berkata begini, Pak Pendeta enggak tahu aja papa saya kayak apa. Ada keberatan berkata, Pak Pendeta enggak tahu saja mama saya kayak apa. Kalau Pak Pendeta tahu, Pak Pendeta pun setuju dengan saya enggak bisa hormat sama orang tua saya. Anda yang sedang bermasalah enggak punya rasa hormat kepada orang tuamu, Anda pasti berontak, Anda enggak setuju, Anda merasa enggak mau dengan apa yang saya sampaikan firman Allah kepada saudara. Anda mulai berkata gini, Pak Pendeta enggak tahu papa saya. Papa saya itu tidak layak dihormati. Papa saya itu seorang papa laki-laki yang tidak pantas dapat hormat dari kami anak-anaknya. Pak Pendeta aja tidak ngerti. Papa saya itu suka main pukul mama saya. Papa saya itu penjudi Pak. Papa saya itu orang gak bertanggung jawab. Uangnya dia sendiri gak pernah kasih kepada kami, keluarganya. Dengar saudara ya. Ketika Alkitab berkata hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Itu tidak ada embel-embel di belakangnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu kalau memang dia pantas dihormati. Tidak begitu kata ayatnya. Ayat ini Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ini bersifat universal untuk siapa saja. Pokoknya namanya anak universal. Kamu harus hormat kepada orang tuamu. Yang kedua, ayat ini bersifat tanpa syarat. Tanpa syarat. Nggak ada syaratnya. Kita hormati orang tua itu kalau orang tua pantas dihormati. Nggak pakai syarat. Nggak dilihat dia pantas nggak pantas orang tua kita. Pokoknya dia papa kita. Pokoknya dia mama kita. Apapun kelakuan ayah kita, papa kita, Tuhan katakan hormati itu ayahmu. Itu kata firman. Saya mesti mengajarkan garis firman yang benar. Supaya apa tujuannya? Perintah ini penting. Perintah ini penting. Karena apa? Mengandung janji. Kamu diberkati, berkatnya ada, berkatnya gampang, jalan berkatnya ada saja buat saudara dan panjang umur di bumi.
mau panjang umur, mau berkat rezeki, ada saja kebaikan bahagia buat saudara. Ya seperti apapun keadaan ayahmu, papamu, hormati dia. Termasuk ibu. Papa pendeta nggak tahu ibu saya, mama saya. Aduh Pak, nggak layak dihormati. Saya sakit hati sama mama saya. Dari kecil sampai dewasa begini saya udah menikah, udah punya anak. Cuman caci maki yang keluar dari mulut mama saya. Dari kecil Pak saya dimaki-maki. Dari kecil Pak pendeta saya cuma disumpahi, dikutuki. Kata-kata mama saya gak ada manisnya, gak ada baiknya buat saya. Saya cuma dikutuk-kutuk, dimaki-maki. Mama saya itu gak adil sama saya, gak cinta sama saya. Sampai yang lain cinta sama saya enggak. Mama saya enggak pantas dicintai. Saya mungkin boleh tidak mengerti situasi latar belakang orang tua Anda. Tapi tetap saya mesti mengajarkan kebenaran firman. Seperti apapun keadaan latar belakang ayah ibu kita, papa mama kita. Ini bersifat universal dan tanpa syarat. Apapun perlakuan orang tua kepada kita, tetap Alkitab katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Terutama ketika mereka sudah mulai masuk hari tua. Tunjukkan perhatian, tunjukkan kasihmu. Besok saya akan masuk pada bagian ini sama saudara. Dalam bahasa Yunaninya ini penting. Yunani pakai kata timi. Saya pernah ajarkan khusus, entah pelajaran apa itu ya. Timi. Hormat itu seperti ini. Kita mesti menganggap orang tua kita itu sesuatu yang bernilai tinggi. Gak gampang loh ya. Makanya mulai gak enak kan. Mulai gak bisa terima kan. Orang tua gak pantas Pak. Tapi Alkitab katakan orang tua itu bernilai tinggi. Dan penting buat kita. Bahkan seperti emas. Kalau Anda punya perhiasan emas bagaimana? Anda simpen, Anda hargai, Anda perhatikan. Karena bernilai tinggi. Seperti itulah Tuhan lewat firman-Nya Efesus 6. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormat kita itu tinggi bahkan penting seperti emas. Bahkan bentuknya apa? Apresiasi, penghargaan. Memberikan pemikiran kita kepada orang tua. Bahkan meninggikan orang tua. Bahkan respek, hormat. Dan seterusnya. Nah bentuknya hormat seperti apa? Saya akan masuk mulai besok sama saudara. Dan saya pikir penting saudara ya. Untuk kita hormat kepada orang tua. Karena masa sukar seperti apapun. Tapi kalau kita punya ketaatan hukum yang ini hukum jembatan. Jadi bohong besar munafik kata Tuhan. Orang beribadah tapi bisa kayak gitu sama Tuhan. Sama orang tuanya gak bisa. Itu bohong. Ibadahmu gak berkenan. Ibadahmu sia-sia kata Tuhan. Jembatan antara kita dengan Tuhan, jembatan antara kita dengan sesama. Bisa cinta sesama dimulai dengan cinta kepada orang tua. Itu baru berkenan. Hormat kepada Tuhan itu baru menyenangkan Tuhan. Kalau kita bisa hormati orang tua kita. Saya berharap tentunya ini boleh menjadi berkat buat saudara. Bahkan mengubahkan hidup kita. Bersifat universal dan tanpa syarat hormat itu. Tuhan berkati setiap saudara. Mari kita sama-sama berdoa.